Jika kita melihat sikap arogansi dan hingga invasi militer yang dilakukan oleh Israel yang seakan didukung oleh Presiden Amerika Serikat, yaitu Donald Trump, terhadap Palestina adalah merupakan salah satu kejahatan terbesar di dunia, serta melakukan penjajahan yang tentu saja melanggar hak asasi manusia dengan merampas hak-hak masyarakat Palestina. Hal tersebut dapat kita lihat berdasarkan lansiran beberapa sumber media informasi terpercaya jika Angkatan Udara Israel sebelumnya telah menyerang markas kelompok Hamas di jalur Gaza pada Minggu 22 November 2020 kemarin. Selain itu, di dalam penyerangan yang dilakukan oleh militer Israel di wilayah tersebut, dikabarkan ada 2 lokasi yang menjadi target sasaran Israel, yaitu sebuah kompleks militer dan infrastruktur bawah tanah. Tetapi pemerintah Israel tidak mau memberikan informasi lebih lanjut terkait serangan yang dilancarkan tersebut. Namun, berdasarkan sumber media informasi lainnya mengabarkan bahwa serangan yang dilakukan oleh Israel di wilayah jalur Gaza tersebut adalah merupakan balasan atas serangan roket yang diluncurkan dari wilayah Palestina. Sebelumnya, di dalam serangan roket oleh pasukan Hamas di Gaza, Palestina, Israel mengklaim jika tidak ada korban jiwa ataupun kerusakan atas serangan yang dilancarkan oleh pasukan Hamas. Namun, informasi penyerangan militer Israel terhadap 2 jalur di Gaza yang dikabarkan media informasi terkait bisa saja benar, bahwa adalah merupakan serangkaian serangan balasan Israel untuk Palestina. Sebab pasukan Hamas di Gaza sempat melancarkan serangan roket untuk Israel yang juga menjadi serangan terakhir kedua negara di bulan November ini. Namun, walaupun di bulan Desember ini tidak lagi terlihat adanya invasi militer dari Israel, tetapi setidaknya Israel telah melakukan berbagai hal untuk menguasai beberapa titik di wilayah Palestina, dan salah satunya adalah jalur Gaza Palestina dan termasuk wilayah pemakaman Muslim di Yerusalem. Sementara itu, berdasarkan media sumber informasi terbaru, untuk semakin memperluas pengaruh Israel di kancah internasional, Israel telah melakukan negosiasi normalisasi antara hubungan Palestina dan Israel. Namun pemerintah Indonesia sendiri menolak permintaan pemerintah Israel tersebut. Namun atas penolakan permintaan normalisasi Israel tersebut, Presiden Palestina Muhammad Abbas menyampaikan penghargaan atas posisi Indonesia yang menolak normalisasi hubungan dengan Israel. Dan hal ini termasuk komitmen Indonesia untuk mencapai perdamaian 2 negara terlebih dahulu, sesuai dengan resolusi-resolusi dan hukum internasional. Pernyataan Presiden Abbas tersebut disampaikan setelah pemerintah Indonesia dengan tegas menolak hubungan diplomatik dengan Israel. Dan Presiden Abbas pun berterima kasih kepada Presiden Indonesia Joko Widodo atas sikap negaranya yang mendukung hak-hak masyarakat Palestina. Sementara itu, mengutip media informasi Wafa Palestina pada Rabu 16 Desember 2020 kemarin, pembicaraan antara Presiden Abbas dengan Presiden Joko Widodo tersebut dilakukan melalui via sambungan telepon. Selain itu, pada kesempatan tersebut, Presiden Palestina juga menghargai sikap Indonesia yang mendukung masalah Palestina di forum-forum internasional melalui keanggotaannya di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tetap konsisten dan berpegang teguh pada hukum internasional dan upaya Indonesia untuk melindungi hak-hak rakyat Palestina. Sementara itu, di sisi lain, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa masalah Palestina adalah sudah menjadi komitmen dan prinsip negara Indonesia. Meskipun banyak terjadi perubahan yang begitu cepat di Timur Tengah, Indonesia tidak akan mengambil langkah apapun untuk normalisasi dengan Israel hingga terwujud perdamaian abadi dan komprehensif antara rakyat Palestina dan Israel. Tegas Presiden Joko Widodo sebagaimana yang telah dilansir dari media kantor berita Wafa di Palestina. Selain itu, Presiden Jokowi juga kembali menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara muslim terbesar
akan terus berupaya mendukung tercapainya perdamaian dan melakukan peran yang lebih besar dalam hal komitmen Indonesia terhadap kedua negara. Namun, selain menolak untuk melakukan normalisasi Israel dengan Indonesia, Presiden Joko Widodo juga menyatakan akan mengutus Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk bertemu dengan mitranya dari Palestina, yaitu Riyad Al-Maliki, sebagai bagian dari upaya Indonesia untuk mendukung perdamaian kedua negara tersebut atas hak-hak rakyat Palestina yang adil. Sebelumnya, pemerintah Israel untuk melakukan normalisasi dengan Indonesia telah dilakukan, namun pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk berpegang teguh pada hukum internasional atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa demi tercapainya keadilan dan memenuhi hak-hak yang adil terhadap rakyat Palestina dan kedua negara. Seperti yang kita ketahui, jika sebelumnya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah angkat bicara untuk menanggapi isu Indonesia yang akan melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Namun, menurut Menlu Retno Marsudi, sampai saat ini Indonesia tidak berniat untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Namun menurut Retno Marsudi, sampai saat ini Indonesia tidak berniat untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Dan beliau menegaskan pernyataan ini sudah sesuai dengan arahan Presiden Jokowi. Menurut sumber media informasi tersebut, adapun isu normalisasi hubungan diplomatik Indonesia dan Israel ini pertama kali disebarkan oleh media Jerusalem Post. Di dalam kutipan media tersebut menyatakan kemungkinan Oman dan Indonesia akan menjadi negara selanjutnya yang menjalani hubungan diplomatik dengan Israel dalam beberapa minggu yang akan datang. Adapun identifikasi sumber diplomatik itu menyatakan bahwa Oman dan Indonesia sebagai dua negara yang pembicaraannya telah mengalami kemajuan dan akan mengumumkan normalisasi sebelum Presiden Amerika Serikat Donald Trump meninggalkan jabatannya pada 20 Januari 2021 yang akan datang. Sementara itu, faktanya sampai sekarang Indonesia memberikan dukungan terbesar terhadap kemerdekaan Palestina, ujar Menlu Retno Marsudi sebagaimana kutipan sumber media informasi Kompas.com pada Rabu 16 Desember 2020 kemarin. Selain itu, Menlu Retno Marsudi menyebutkan jika dukungan Indonesia untuk kemerdekaan Palestina berdasarkan sejumlah parameter internasional dan two-state solution yang sudah disepakati, dan hal ini dijalankan secara konsisten oleh pemerintah Indonesia dengan sangat adil. Sementara itu, walaupun Amerika Serikat lebih cenderung mendukung kemerdekaan Israel dan melakukan pemindahan kedutanya di Yerusalem yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump, tentunya bukan berarti pemerintah Indonesia harus mengikuti dan memuluskan permintaan Israel untuk melakukan normalisasi dengan Indonesia. Sebab Indonesia sendiri tetap berkomitmen dan berpegang teguh pada hukum internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa demi mewujudkan kemerdekaan yang adil terhadap kedua negara. Dengan komitmen dan penolakan pemerintah Indonesia untuk melakukan normalisasi dengan Israel ini tentunya tidak sendiri, sebab selain Indonesia, Rusia sebagai salah satu negara superpower militer terbesar di dunia juga telah memiliki pandangan yang sama dengan Indonesia dan tetap berkomitmen untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina yang telah dijajah oleh Israel hingga saat ini.